belajar hampir setahun, diberhentikan 10 orang. Setelah diberhentikan, baru ditunjuk yang baru tanpa adanya rapat dari Parhaladu. Baik itu juga aturan-aturan KBP mereka langgar, ada beberapa hal yang banyak lagi yang akan kita tuangkan di sini. Sebenarnya siapa yang merusak citra HKBP? Bukan jemaat. Kita boleh jawab sendiri. Puncak dari perlawanan mereka, ada beberapa isu yang dibangun. Isu yang dibangun bahwasanya dengan adanya pendeta Rumondang ini, jemaat menolak karena di dalam itu banyak tindak korupsi. Itu isu yang dibangun terkait perluasan gereja. Apabila kita kaji secara kasat mata, apabila memang jemaat ini yang melakukan korupsi terhadap pembebasan lahan itu, boleh kita cek yang pro dan kontra. Bendahara pembebasan dan panitia pembebasan itu adalah Sintua yang pro ke pendeta sekarang, bukan Sintua yang kontra. Bagaimana mungkin kita diisukan memakan atau mengkorupsi uang gereja? Jadi sebenarnya jemaat ini meminta di awal bahwasanya karena sedikit bercerita mengenai pembebasan lahan ini, waktu itu ada mereka menawarkan satu lahan untuk pembebasan gereja itu sebesar 2 sekian M. Jadi uang kas tidak cukup, maka digunakanlah uang jemaat. Uang jemaat sisanya. Uang jemaat ini yang diminta oleh jemaat, jangan dulu diganti pendetanya ini, karena mereka akan mengadakan pesta gotilon, karena gereja ada mengutang kepada jemaat yang diluankan oleh jemaat, yang ini tidak diindahkan. Itunya dasar sebenarnya. Jadi puncak dari masalah ini sebenarnya pada tanggal 21 Mei. 21 Mei itu pendeta Rumondang tidak ada melakukan sermon. Sermon itu melakukan siapa pelayan di hari Minggu. Itu hari Sabtu, 21 Mei Sabtu, siapa pelayan di hari Minggu. Adalah inisiatif dari Sintua dan beberapa pemain musik untuk latihan untuk persiapan hari Minggu. Persiapan hari Minggu, ketika itu setelah persiapan ada beberapa Sintua dipanggil ke Polda. Kita tidak tahu apa kenapa dipanggil di Polda. Sembari mereka ini latihan, malamnya tiba-tiba ada beberapa peloton polisi datang. Nih, biar kita sama-sama jelas terang-benderang. Inilah polisi datang. Ini masih yang tampak pada gambar. Datang dan melakukan penangkapan yang kami merasa sangat tidak manusiawi, sangat tidak manusiawi, dan digelandanglah ke Polda. Ada hampir 30 lebih dibawa ke Polda. Dan efeknya adalah ini, setelah pada hari yang sama ibu ini masuk rumah sakit. Dan ini menjadi intimidasi buat klien saya. Inilah sebenarnya puncak dari permasalahan ini. Puncaknya. Jadi jemaat merasa tidak terima, kenapa kami digelandang nih? Kenapa turun Dalmas? Kenapa turun Satpol PP? Nah, ini kalau ada rekaman video yang sangat tidak manusiawi kita rasa. Setelah di Polda mereka dilakukan surat pernyataan. Membuat surat pernyataan. Mereka dianggap pertama dianggap provokator, menghalang-halangi ibadah, membuat surat pernyataan di Polda. Baru yang ketiga, mereka berjanji kata tidak akan mengulangi lagi. Perkara apa yang tidak mengulangi apa? Jadi sehingga setiap hari Minggu mereka melakukan aksi damai. Banyak mengatakan bahwasanya, loh, kok begitu? Tidak menghormati ibadah. Sebenarnya tidak. Kita pun tidak mau seperti ini. Tapi jemaat ini perlu dipahami, gereja berdiri itu atas jemaat loh. Jemaat kumpulkan dana, kolektif pembangunan TTA ini, TTA sehingga terdiri gereja besar. Kenapa setelah besar gereja ini ada keluhan jemaat tidak diindahkan? Contoh, mereka menolak bukan tanpa sebab ini. Mereka sudah menyurati distrik. Bahkan mereka sudah menyurati Eporus. Sebelum mereka keluar dari ibadah nih, mereka sudah menyurati Eporus 11 Februari, 14 Februari, bahkan banyak lagi. 28 Maret. Mereka sudah lakukan upaya loh. Bahkan lebih ekstrim lagi, mereka sudah melakukan sampai aksi damai di distrik. Aksi damai di distrik.
Jadi ini aksi damai langsung ke PA Raja Eporus. Ini aksi damai loh. Jadi jangan dianggap isu yang dibangun bahwasanya jemaat ini nggak menghormati mereka atau mempermalukan HKBP. Mereka tidak mempermalukan. Kekecewaan kita, kenapa sampai detik ini kita melakukan upaya ini? Kekecewaan kita, kenapa pemimpin HKBP tidak sigap menanggapi ini? Jadi bolak-balik yang disalahkan jemaat, masyarakat umum menyalahkan jemaat. Yang pertama menyatakan korupsi terhadap gereja. Siapa yang korupsi? Boleh dibukakan gitu. Yang kedua, dibilang bahwasanya kita tidak patuh pada SK. Berbicara patuh pada SK, boleh kita cek. Karena pada saat pendeta Rumondang Sitorus berbicara tidak menghormati SK Eporus ya, kenapa waktu dia menjabat di HKBP Perdamaian, dia pun ditolak. Udah habis SK-nya, dia tidak mau pindah. Ini loh, jadi jangan dibilang jemaat tidak menghargai SK. Rumondang sendiri tidak ada menghargai SK ini. Dia sudah harusnya keluar, dia tidak keluar. Sekarang lagi, jangan diisukan, oh jemaat itu tidak patuh pada apa yang sudah ditetapkan. Betul. Cuman kan gini, seharusnya kita minta Eporus ini sigap loh. Bapak Eporus harus lihat nih, kenapa keluhan jemaat ini didengarkan, sederhana kok. Permintaan jemaat gimana? Simple. Kami tidak sependapat dengan kepemimpinan pendeta Rumondang. Oke, mungkin ada kekhawatiran Eporus. Bapak Eporus, apabila ada kekhawatirannya begini, apabila ini ku akomodir, akan ada yang muncul yang lain. Itu kan tidak ujuk-ujuk, tidak serta-merta. Kita harus bisa pilah-pilah. Apa dasarnya jemaat menolak? Kita kaji lagi, apabila ini akan kita buka, apabila Eporus tidak mengambil sikap atau memberikan perhatian kepada ini ada bukti lagi pelanggarannya. Ada uang disetor ke rekening gereja, tapi tidak diumumkan. Jadi masuk pendeta Rumondang. Iya. Belum lagi kebijaksanaan terhadap pemecatan bendahara, banyak lagi. Bahkan itu pembangunan rumah pendeta itu nggak kita tuangkan. Seharusnya Eporus di sini menilai kenapa sampai seperti ini gitu loh. Jadi ini mau kita jelaskan. Pertanyaan kami yang pertama, apa dasar polisi melakukan tanggal 21 itu? Apa dasarnya sehingga terlalu represif, tidak manusiawi? Ini akan kita laporkan. Apabila tidak selesai ini kita laporkan ke Komnas HAM ini semua. Yang kedua, kenapa jemaat dinyatakan korupsi? Siapa yang korupsi? Kita kaji terhadap pembebasan lahan. Jemaat yang pro atau yang kontra sama pendeta Rumondang kah? Kita lihat, apabila memang dianggap jemaat yang pro, siapa bendaharanya pada saat itu? Bendaharanya yang pro pada pendeta Rumondang, yang memegang keuangan, bukan jemaat yang kontra. Jadi di mana korupsinya? Baru yang ketiga, kenapa sampai sedemikian rupa perlawanan harus keluar dari ibadah, keluar dari tidak menghormati pendeta? Siapa yang tidak menghormati? Ini loh, pendeta itu sendiri tidak menghormati SK Eporus. Kenapa diperjuangkan juga? Kenapa saat ini dibilang jemaat tidak menghormati SK Eporus? Baru yang keempat, kenapa harus dibilang isu dipiralkan? Ini akan merusak citra HKBP. Sebenarnya siapa yang merusak citra HKBP? Bukan jemaat. Kita boleh jawab sendiri, apabila yang diantisipasi oleh preses distrik, ini tidak seperti ini. Jadi jangan dibilang jemaat merusak citra HKBP sampai diviral-viralkan, karena segala upaya sudah dilakukan. Bahkan mereka saya anggap sudah dikriminalisasi. Mereka sudah dikriminalisasi loh ini ada rekamannya, mereka sudah ditangkapin atas dasar apa penangkapannya, dan sudah menyurati Eporus. Dan ini yang terakhir kali kami meminta buat masyarakat, ini akan kami lakukan upaya hukum. Apabila hingga detik ini kami menganggap pimpinan tertinggi HKBP tidak bisa menyelesaikan ini, kami akan tempuh secara keperdataan di Pengadilan Negeri Medan. Dan masyarakat sampai saat ini akan tetap follow up ketika pendeta tersebut menjalankan ibadah itu gimana Bang? Jadi begini, jemaat akan tetap melakukan upaya itu karena itu bentuk perlawanan mereka. Kenapa? Kekhawatiran mereka apabila mereka nanti melakukan ibadah di luar dianggap menghalang-halangi ibadah. Jadi mereka menganggap ya udah lebih bagus kita keluar pada saat pendeta akan berkhotbah.
Bang, tadi abang menunjukkan satu foto ibu-ibu yang dari rumah sakit. Apakah itu bagian dari orang yang ditangkap polisi, Bang? Ya, jadi ini ada video bahkan perempuan, ibu-ibu, mak-mak ditangkapin 5 orang, 3 orang ditarik loh, nggak manusia. Ini pulang setelah dari Polda, boleh kita cek. Ini kita bukan mengada-ngada. Bahkan ada lagi yang sampai muntah, tapi kita ya udahlah, ibu ini yang dirawat di rumah sakit. Ini traumatis yang perlu kita bangun. Ini kan jemaat, ini gereja. Kenapa musuh aja kata kita kasihi? Kenapa jemaat tidak kita kasihi? Ini loh, kalau di firman Tuhan mengatakan mereka ini kan domba. Jangan sampai domba-domba ini hilang. Ini peran pemimpin tertinggi kita harapkan. Sehingga tidak ada korban selanjutnya, Bang. Tidak ada korban dan tidak ada traumatis dalam beribadah. Sangat lucu, negara kita menjamin kebebasan untuk beribadah, tapi apabila kemerdekaan kita beribadah, ketakutan kita beribadah tidak ada. Tapi sejauh ini juga setiap kali hari Minggu ibadah di gereja tersebut selalu dikelilingi oleh polisi atau apa gimana? Begini. Jadi info yang kita dengar selama ini bahwasanya tidak ada masalah di HKBP Pabrik Tenun. Sebenarnya ini yang kita blow up. Cuman minggu lalu kita blow up ini ke media, kita viralkan karena begini. Sebenarnya tiap minggu itu dijaga loh. Dijaga ketat. Baik itu Kepling, Medan Petisah lengkap, Satpol PP, bahkan itu kepolisian. Itu bukan hanya hari Minggu, malam juga. Nah, kan gitu, perlakuan khusus. Malam dijaga polisi lengkap. Emang mau kita malam mau nggak, selain ibadah mau kita apain gereja itu? Mau diapain jemaat gereja itu? Malam dijaga juga. Masa jemaat itu merasa terteror nggak? Ada sempat merasa terteror sih, atau kalau kita bilang sih lebih tepatnya traumatis. Jadi banyak jemaat ini jadi menunjukkan sikap tidak ibadah atau pindah ibadah. Sebenarnya baru ada lagi satu hal yang paling menarik yang menyatakan ini jemaat sedikit yang sebenarnya yang tidak sependapat dengan pendeta Rumondang. Salah. Bila kita cek di sana, hampir 70%, 80% itu adalah jemaat dan sintua yang keberatan. Kalau kita kategorikan berarti kan lebih banyak yang kontra daripada yang pro. Bang, jadi gimana nih Bang harapan dari para jemaat? Habis itu solusi yang diberikan para jemaat ini untuk berkaitan konflik di gereja itu gimana Bang? Jadi begini, harapan jemaat sederhana. Jadi jemaat ini kita tulus. Bulan 7 akan ada pesta Gotilon. Dalam arti kata pesta Gotilon itu kan mengembalikan uang jemaat yang sudah dipakai oleh gereja. Itulah ketulusan jemaat mendulukan uangnya. Dasarnya sebenarnya mereka jangan dulu pendeta yang baru masuk, yang baru masuk, karena kan belum tahu berapa uang yang dipakai untuk jemaat. Itu yang pertama, harapan pertama. Tapi sudah keluar SK. Akan tetapi setelah berjalan, ternyata mereka tidak sependapat dengan pendeta Rumondang. Jadi harapan jemaat sebenarnya sederhana, tidak memilih pendeta siapapun. Intinya mereka minta, kan udah tidak masalah kenyamanan ini, sudah bagaimana kita berkhotbah atau bagaimana jemaat mendengarkan khotbah, di hati sudah panas. Mereka berharap, oke lah, gantilah. Kenapa harus dipertahankan ini pendeta? Atau pindahlah siklus. Kita bukan mengajari Eporus ya, tapi sebenarnya satu hal yang saya bilang lagi, mereka kan domba-domba. Apabila tidak sependapat, mungkin lagi panas hati, ya ambil kebijaksanaan, ganti pendeta yang baru. Itu aja. Jadi ngapain harus dipertahankan gitu. Terima kasih. Kalau boleh tahu Bang, langkah hukum apa yang orang Abang ambil selanjutnya Bang? Jadi begini, langkah yang pertama kali kita tetap menganggap ini biar soft, bahwasanya kami jemaat yang patuh kepada pimpinan tertinggi HKBP. Secara hukum, kami selaku kuasa hukum akan menyurati pendeta, Eporus. Kita akan surati, kita minta diaudensi, bagaimana yang apabila itu tidak ditanggapi juga, kita akan melakukan gugatan. Kita akan serahkan kepada negara. Memang benar sih, kenapa harus sampai ke negara? Karena kan ya agama HKBP kan bagian dari negara Indonesia juga. Apabila pimpinan tertinggi kita anggap tidak mampu, kita minta pengadilan yang memutuskan ini.
Baru yang ketiga, kita akan usut tuntas tindakan-tindakan pidana, baik itu juga penangkapan, baik juga tuduhan-tuduhan yang dianggap korupsi, itu akan kita usut tuntas.